Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Afiq Sulaiman dengan NIM 230250501003 dari program studi Sistem Informasi kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan pengenalan website. Materi pengenalan website: 1. Pengertian website. 2. Sejarah website. 3. Generasi website. 4. Jenis website. 5. Unsur-unsur website. 1. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Inilah contoh-contoh website ini dan ini. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL atau Uniform Resource Locator. Sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau yang biasa disebut WWW pada tahun 1989. Tim penggagasan tiga teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan, sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada tanggal 16 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dan tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa mengaksesnya melalui URL http /2-info.com.ch /www.theproject.html. Begini dia tampilannya. Kalau kalian sudah masuk di sini, ini ya, World Wide Web. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Nah, yang generasi 1, web merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Penggunaan hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Web 2.0. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs
Web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan pengguna. Pertama kali diciptakan oleh Dutch Dinucci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Web 3.0 Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim penulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Web 5.0 Web 5.0 sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat, melakukan komputasi kognitif, upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Jenis-jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Nah, apa sih itu website statis? Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin diubah harus merubahnya lewat script halaman HTML. Nah, apa sih keunggulan website statis? Keunggulan website statis tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis. Proses pembuatan yang relatif cepat, proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance yang mudah, lebih hemat dari biaya produksi hingga operasional. Nah, apa sih kelemahannya juga website statis? Fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Ini dia contoh-contoh website statis seperti ini. Nah, web dinamis. Web dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya digunakan yang sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung, seperti 1. Adanya kolom tanya jawab pada website. 2. Adanya form untuk registrasi. 3. Adanya fitur untuk chat langsung atau live chat. 4. Dan fitur-fitur lainnya. Apa sih keunggulan website dinamis? Keunggulan website dinamis memungkinkan pengguna untuk selalu memperbaharui baik itu konten ataupun informasi lain. Dapat menggunakan CMS atau Content Management System sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Apa sih kekurangan website dinamis? Membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu penyimpanan file web. Karena menggunakan berbagai teknologi, plugin dan isi konten yang
semakin banyak menyebabkan pemuatan atau kecepatan website melambat. Nah, contoh-contoh website dinamis yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya website dinamis seperti ini. Nah, unsur-unsur website. Domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakses ekstensi seperti com, net, org, dan seterusnya. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet platform. Tools yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database atau CMS seperti WordPress, Joomla. 4. Konten merupakan isi dari website itu sendiri, biasanya berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. 5. Tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. 6. SEO. Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di halaman pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Clean site dan server-side web programming. Clean site web programming merupakan salah satu jenis bahan program web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Ini dia contohnya. Contoh client scripting yaitu HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, jQuery. Server-side scripting merupakan bahasa programan web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah telah terorganisir oleh web engineering. Contoh-contoh server-side scripting ini Active Server, ASP, PHP, Hypertext Processor atau JSP, Java Server Packs. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan, itu murni dari kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.